Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dalam penanggalan kalender Jawa Islam disebut Sasi Mulut. Oleh sebab itu, kalau di minggu yang lain, di minggu yang kemarin kita sudah mengkaji tentang pro dan kontra Maulid Nabi, sudah kita bahas ya, yaitu pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Terus bagaimana posisi Muhammadiyah terhadap perayaan Maulid. Untuk kali ini kita akan mengkaji tentang Muhammadiyah dan kitab Maulid Al-Barzanji. Kitab Maulid apa? Al-Barzanji. Jadi Maulid Al-Barzanji itu salah satu dari kitab Mawalid. Ada Maulid Adzaibai atau Adzibai yang pembacaannya di Jawa itu disebut apa? Dzibaan. Kemudian ada Maulid Syarafil Anam. Ada Maulid Al-Azb, ada Al-Qasidah, Al-Burdah, ada Simtu Duror, dan seterusnya ya. Tapi yang kita bahas satu saja biar nanti lebih detail, yaitu tentang Maulid Al-Barzanji. Kok malah gak enak nih soalnya. Maulid apa? Al-Barzanji. Nanti di pertemuan berikutnya kalau masih ada kesempatan kita kaji Maulid Adzaibai. Maulid apa? Adzaibai. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ada kitab Maulid namanya Maulid Al-Barzanji. Maulid apa? Al-Barzanji. Biasanya kalau di Jawa pembacaannya disebut berjanjian. Disebut apa? Berjanjian. Maulid Al-Barzanji itu ditulis oleh Al-Imam Al-Barzanji. Jadi Al-Barzanji itu nama pengarangnya, yaitu Ismu Al-Musannif atau Ismu Al-Muallif, yaitu nama pengarang. Nama lengkap beliau Sayyid Ja'far Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani. Al-Husaini itu maksudnya keturunan Husain, Sayyidina apa? Husain. Ada Al-Husaini, ada Al-Hasani. Kalau Husaini itu lewat Sayyidina Husain, kalau Hasani lewat Sayyidina Hasan. Itu ya, orang Muhammadiyah nggak populer kayak gitu-gitu, karena lebih banyak mikir nasib daripada apa? Nasab. Jadi Pak ya, udah mikir nasib dewi-dewi, sehingga nggak begitu perhatian terhadap apa? Nasab.
Jadi Sayyid Ja'far Al-Barzanji jadi Al-Husaini Al-Madani. Madani itu beliau kelahiran apa? Madinah. Beliau seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi. Mufti Syafi'iyah, yaitu Mufti Syafi'iyah, yaitu pemberi fatwa di dalam madhab Syafi'i, yang meninggal yaitu tahun 1177, yaitu maksudnya 1177 apa? Hijriyah. Kalau miladiahnya itu sekitar, atau masehinya itu abad ke-18, abad 18 sekitar itu ya. Al-Imam Al-Barzanji itu dia Sunni atau Syi'i, Pak? Soalnya kan sering ada anggapan Al-Imam Adz-Dzaibai, Abdurrahman Adz-Dzaibai, kemudian Al-Imam Al-Barzanji itu Syiah, bukan apa? Sunni. Tapi beliau sebenarnya Sunni. Kenapa kok kita simpulkan Sunni? Ya karena ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah itu menyanjung apa? Sahabat. Menyanjung apa? Sahabat. Kalau menyanjung sahabat itu berarti Sunni. Sehingga kalau Syiah itu, Pak, itu enggak ada cuma sallallahu alaihi wasallam terus apa, Pak? Wa ala alihi at-thahirin itu. Enggak ada wa ala alihi wa sahabatihi ajmain misalnya, enggak ada, atau wa ala alihi wa sahbihi apa? Ajmain. Tapi kalau masih menyanjung sahabat, atau itu menunjukkan kalau dia apa? Sunni. Misalnya di sini di kitab Al-Barzanji ya, ketika menjelaskan isi dari berjanji itu kan diantaranya menceritakan tentang manakib. Manakib itu apa? Sejarah. Di sini menceritakan siapa saja yang beriman di masa awal dakwahnya Nabi. Di sana dikatakan wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibu al-ghar wasiddiqiyah. Orang yang beriman dengan Nabi dari kalangan laki-laki itu Abu Bakar. Sahibu al-ghar, sahibu al-ghar itu maksudnya apa, Pak? Temannya Nabi waktu hijrah itu. Wasiddiqiyah, gelarnya apa? As-Siddiq. Karena dia pertama kali yang percaya terhadap apa? Apa, Pak? Isra dan Mi'rajnya Nabi. Artinya Sahibu Al-Barzanji itu menyebut Abu Bakar. Sunni atau Syiah, Pak? Sunni. Kalau Syiah, Abu Bakar itu dianggap merampas kewilayahan Ali atau apa, kekuasaan yang seharusnya diwarisi oleh Ali. Wa minasibyan, dan dari kalangan anak-anak Ali. Wa minan nisa, dari kalangan wanita Khadijatu allati tsabbatallahu biha qalbahu wa waqah. Dari kalangan wanita yaitu Khadijah yang Allah menetapkan hati Nabi dengannya. Karena dakwahnya Nabi itu disupport secara psikologis dan materi oleh siapa? Khadijah. Jadi dibagi-bagi, Pak. Tapi sebenarnya yang paling pertama dulu beriman itu siapa? Khadijah. Tapi ini kan supaya adil diklasifikasikan. Oh, ini dari kalangan laki-laki, kalangan apa? Perempuan, terus anak-anak, terus nanti apa? Budak, Pak. Wa minal mawali Zaid ibn Harithah. Kemudian dan seterusnya ya. Artinya di sini masih menyebut Abu Bakar, menunjukkan kalau Shahibul Barzanji itu Sunni.
Tidak apa? Tidak Syiah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Perayaan kita perayaan Maulid Nabi itu enggak lepas dari pembacaan apa? Al-Barzanji. Kalau di tradisi Muhammadiyah kan sebenarnya kemarin kita simpulkan apa? Tidak anti Maulid, juga tidak fanatik apa? Maulid. Tidak termasuk pendukung dan juga tidak termasuk apa Pak? Penentang. Tidak pro dan tidak kontra. Terus di mana? Tengah-tengah, yes. Tengah-tengah saja. Penting aman, Pak. Artinya Maulid itu bisa dilakukan ketika membawa apa? Maslahah. Maulid sebagai media dakwah memperkenalkan sosok Nabi kepada umat atau kepada masyarakat. Itu boleh dilakukan Maulid. Tapi bagaimana persisnya perayaan Maulid di Muhammadiyah? Ya tentu ya hanya diisi pengajian. Kalau diisi pembacaan kitab Maulid boleh atau enggak, Pak? Pembacaan kitab Mawalid boleh atau enggak? Misalnya ada ribaannya, ada apa? Sing enggak mudeng? Oh, nah itu Gus Bah itu. Gus Bah kan ngomong tuh Pak, yang membid'ahkan Maulid itu karena enggak tahu artinya gitu. Coba kalau Maulid itu dibahasakan Indonesia, pasti tidak ada yang ngomong bid'ah. Tapi sebenarnya bukan itu Pak. Karena Maulid itu ada tawasulnya. Ada apa? Tawasulnya, ada mahalul qiyam. Bukan berarti orang Muhammadiyah kalau sudah diganti bahasa Indonesia terus menerima, tidak Pak. Ya memang ada beberapa kandungan atau konten kitab Mawalid, diantaranya Al-Barzanji, ada Nur Muhammad, ada apa? Mahalul Qiyam, ada tawasul kepada zatnya Nabi. Itu yang tidak sepaham dengan Muhammadiyah itu. Atau pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah yang dianggap itu bisa merusak akidah. Bukan sekedar sepele orang Muhammadiyah enggak tahu makna berjanji itu, kayak tibaan berjanjian itu. Orang Muhammadiyah kan enggak tahu, yang baca saja enggak tahu tuh Pak. Gak yang baca, yang tibaan, yang berjanjian itu loh, yang suaranya bisa jadi merdu itu. Suruh maknani belum tentu paham Pak. Yang biasanya malam apa? Malam Jumat sama malam Senin. Malam Jumat sama malam Senin. Itu suruh maknani belum tentu paham. Belum tentu apa? Paham. Nih, orang Muhammadiyah enggak paham wajar. Kenapa? Karena enggak pernah apa? Berjanjian atau ribaan. Ya. Nah, kalau Muhammadiyah membolehkan Maulid, sebenarnya di SM ya, tahun 1921 itu sudah ada iklan di SM Suara Muhammadiyah, jenengan bisa cek di internet Pak. Muludan Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya Muhammadiyah sejak dulu itu bukan berarti anti Maulid. Pak A.R. Fakhrudin itu Abdul Razak ya, Fakhrudin 22 tahun menjadi apa? Pimpinan pusat Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah yang sangat sufi, Pak. Kelasnya PP masih jualan bensin. Bukan pom mini ya. Ini memang ya jualan bensin itu. Beliau padahal apa? Pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Beliau pernah menulis tentang Maulid Nabi. 1976 Muhammadiyah itu PP Muhammadiyah Pak. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginstruksikan kepada PD, kepada apa, daerah dan cabang supaya melakukan perayaan
Maulid 1976. Kayaknya itu instruksi PP yang pertama dan terakhir, Pak. Habis itu kan sudah nggak ada instruksi itu ya. Ada atau enggak, Pak? Kemarin itu hari Jumat yang tanggal berapa itu, Pak? Ya jelas 12 Rabiul Awal. Maksudnya Masehinya tanggal berapa? Pokoknya bulan ini ya. Itu ada instruksi atau enggak dari PP? Tidak ada. Yang jelas ada milatan. Kalau milatan itu ada itu instruksinya biasanya. Nah kemudian Pak Wardan Diponingrat itu Kiai Muhammadiyah, Pak. Itu menulis risalah Maulid Nabi, menunjukkan Muhammadiyah itu sebenarnya tidak anti apa? Maulid. Tapi ya perayaan Maulid di Muhammadiyah ya hanya diisi pengajian. Kemudian apa? Kalau ada santunan gitu, mungkin santunan, kemudian apa? Itu sebatas itulah, nggak ada ritualisasi kitab Mawalid. Nanti ada mahalul qiyam, itu nggak ada gitu. Nek jenengan Maulid kita model kayak gitu ya berarti tidak boleh atau enggak, Pak? Tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita bahas kitab Al-Barzanji itu ada dua. Maksudnya dua itu apa? Ada yang berbentuk nathron, ada yang berbentuk nadman. Bedanya apa? Kalau nathron itu karya, yaitu yang berbentuk prosa. Berbentuk apa? Prosa. Kalau nadman itu berbentuk puisi, berbentuk puisi. Nah, dalam kitab Maulid ini ada dua, Pak. Ada yang nathron, ini yang lebih populer. Kemudian ada yang nadman. Dua-duanya itu disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Mbah Yai Nawawi Al-Bantani atau Mbah Yai Nawawi Banten ya. Maulid Al-Barzanji Nathron atau yang berbentuk karya sastra prosa itu disyarah beliau dalam karyanya yang berjudul Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Apa, Pak? Judulnya tadi? Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Judulnya angel apa maneh macane. Nah terus kita Maulid Al-Barzanji yang nadman itu disyarah beliau juga sama Mbah Nawawi Al-Bantani. Namanya Targhib Al-Mustaqin. Targhib Al-Mustaqin. Dua-duanya apa? Disyarah. Isinya apa? Isi kitab Maulid Al-Barzanji itu yang pertama manaqib. Manaqib itu sejarah Nabi. Mulai sejarah Nur Muhammad sampai Nur Muhammad berbentuk apa? Berbentuk jasad, lahir dari Bapak Abdullah dan Ibu siapa? Aminah. Terus bagaimana perjalanan dakwah Nabi? Ya termasuk Isra Mi'raj, bagaimana apa, Pak? Siapa yang beriman di masa dakwah yang pertama? Pokoknya kayak jenengan baca sirah Nabawiyah. Tapi ini lebih ringkas, lebih apa? Ringkas, simple dan dengan bahasa yang cukup indah gitu. Beda dengan jenengan baca SKI, Pak ya. SKI itu panjang berbelit-belit, kadang malah lali gitu. Iya, Pak ya. SKI ya sejarah kebudayaan Islam. Pelajarannya masih gitu, Pak, sekarang? Masih ya. Itu kan panjang. Sejarah Nabi panjang gitu. Tapi kalau Maulid Al-Barzanji itu to the point. Poin-poinnya, kemudian bahasanya cukup apa? Cukup indah. Saking indahnya susah dipahami kadang-kadang. Susah apa? Dipahami. Itu isinya. Yang kedua itu memuji Nabi. Memuji apa? Memuji Nabi. Makanya kitab Mawalid ini juga disebut kitab madih atau madaih.
yaitu isinya pujian terhadap apa? Nabi. Yang berikutnya ada sholawatnya. Ada apa? Sholawatnya. Ini penting Pak. Dan termasuk nanti pembeda kita, maksudnya perbedaan antara Muhammadiyah dan kelompok tradisional di Indonesia, ini tentang posisi tawasul terhadap Nabi yang sudah apa? Meninggal itu boleh atau tidak, boleh atau tidak. Termasuk kitab Al-Barzanji atau kitab Mawalid yang lain ada tawasulnya kepada Nabi yang sudah meninggal. Ini penting Pak, soalnya kemarin ada ceritanya wakil sing cerita. Salah satu pimpinan Muhammadiyah itu baca sholawat, baca atau berdoa Pak? Berdoa ya, sing udah berdoa. Sholawat tunjina ya. Rata-rata sholawat yang non makthurah Pak, itu tawasul kepada Nabi. Li khomsatun dan seterusnya, itu tibul qulub, sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat apa lagi? Ya tadi sudah ya. Pokoknya yang lainnya ya, nanti suatu saat kita bahas. Itu ada tawasul kepada Nabi, termasuk kita mawalid ini. Termasuk yang kita sering lakukan itu Pak. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu kan enak Pak. Dulu ada Hajat Alwi sama Sulis tuh juga. Iya. Itu menjadikan salawat ini sangat apa? Populer. Padahal itu enggak boleh. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa. Lah ini tawasul kepada Nabi. Bil Mustafa. Mustafa itu kan yang terpilih, yaitu Nabi itu. Balik, sampaikanlah maqasidana, keinginan kami. Berarti jenengan minta supaya hajatnya itu kabul, atau cita-citanya apa? Kabul dengan tawasul kepada Nabi, meskipun yang diminta siapa? Allah. Itu kalau dalam pandangan kaum tua atau muslim tradisional boleh Pak, enggak apa-apa. Tawasul kepada zat Nabi. Tapi bagi Muhammadiyah tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal. Itu nanti suatu saat kita bahas ya. Jadi intinya dalam perayaan Maulid di Muhammadiyah itu enggak ada ritual pembacaan kitab Al-Barzanji. Dan bahkan di Muhammadiyah lebih mengkritik konten kitab apa? Al-Barzanji. Dikritik apa? Isinya. Kita sekarang coba baca Pak, poin-poin yang di situ bertentangan dengan paham Muhammadiyah. Maulid Al-Barzanji di pembukaannya namanya kitab itu kan selalu ada hamdalah, ada apa Pak? Sholawat kepada Nabi. Ketika apa? Sayyid Al-Barzanji memberikan sholawat kepada Nabi. Coba bahasanya bagaimana? Wa usolli wa usallimu ala nuri al-mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Wa usolli, dan saya bersolawat, wa usallimu, dan memberikan salam, ala nur, terhadap apa? Cahaya, al-mausuf, yang disifati, bitaqaddumi wal awaliyah, dengan kidam. Kidam itu apa? Allah wujud kidam. Kenapa kok disebut taqaddum? Karena Nur Muhammad itu makhluk yang paling awal dan menjadi sumber dari penciptaan yang lain. 2000 tahun menurut versi Maulid Tiba, Nur Muhammad itu sudah diciptakan sebelum penciptaan alam semesta. Sehingga dia disifati taqaddum. Betul makhluk tapi yang paling awal. Wal awaliyah, kayak sifat Allah wal awalu
Wal awalu terus apa? Wal akhiru. Makanya sifat Allah itu kalau dalam bahasa akidah Asy'ariyah itu kidam, tapi dalilnya pasti wal awalu wal akhiru. Nah, makanya di sini Nur Muhammad juga sama, sifatnya itu kidam dan awal, tapi bedanya apa? Kalau Nur Muhammad itu kidam dan awal yang tercipta, kalau Allah kidam dan awal yang tidak apa? Tercipta. Bisa dipahami ya? Al-muntakili fil ghurari al-karimah wal jibah. Yang berpindah-pindah di dalam ubun-ubun dan dahi. Maksudnya Nur Muhammad ini dititipkan di orang-orang yang soleh, Pak. Dititipkan di Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya ya, sampai nanti masuk ke rahimnya siapa? Siti Aminah atau Aminah Zuhriyah. Baru setelah itu Nur Muhammad berbentuk apa, Pak? Berbentuk apa? Fisik. Oleh sebab itu, ini jenengan dengerin ya, ini gak didengerin ya nggak paham. Nabi Muhammad ya, itu nabi yang terakhir lahir. Betul Pak? Nabi yang terakhir lahir. Kenapa? Nah, karena dia khotamun nabiyyin. Kata Nabi, wa ana khotamun nabiyyin la nabiyah ba'di. Oleh sebab itu Nabi Muhammad nabi yang terakhir yang lahir, betul atau enggak Pak? Dibanding nabi-nabi yang terdahulu. Tapi secara substansi, secara makna, dia yang paling awal. Nabi Muhammad itu nabi yang apa Pak? Khotamun nabiyyin, yang terbaik daripada nabi yang ada. Betul atau enggak Pak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Aqidatul Awam, pelajaran anak TPQ atau diniyah ya. Hafal atau enggak? Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudzila. Ada yang pernah dengar gitu ya? Nabiyuna Muhammadun, nabi kita Muhammad. Qad ursila, telah diutus lil alamina, untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau lil alamin itu Nabi Muhammad untuk alam itu, alam setelah beliau lahir atau sebelumnya Pak? Nah ini gimana aja? Setelahnya ya? Sebelumnya? Nabi Muhammad termasuk nabinya nabi umat-umat yang terdahulu atau enggak? Lah kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Soalnya ada yang memahami Pak, Nabi Muhammad itu juga nabi yang diutus untuk umat-umat terdahulu, tapi belum berbentuk manusia, tapi masih apa? Nur. Serius enggak? Nah kan Nabi Muhammad diutus untuk manusia dan jin, jelas ya. Sakolain kan, Sayyidul Sakolain, yaitu sayyidnya manusia dan jin. Diutus juga untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan atau enggak Pak? Iya, tapi bedanya apa? Kalau manusia dan jin itu irsalu taklif, memberikan taklif, yaitu berupa perintah atau larangan. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan, irsalu tasrif, hanya untuk memuliakan, termasuk untuk para malaikat. Tadi semacam itu. Terus apakah juga untuk nabi-nabi yang sebelumnya atau umat-umat apa sebelumnya? Kalau mengikuti pemahaman Nur Muhammad Pak, bisa mengarah ke sana.
Makanya wa fudzila, Nabi Muhammad dilebihkan dari seluruh manusia itu karena diutus untuk seluruh alam. Dalam Alfiyah Zubat wa fadzalahu ala jami'i man siwahu wa huwal habibu wa huwas syafi'u wal habibu lil ilah. Wa fadzalahu ala jami'i man siwah wa huwa asy-syafi'u wal habibu lil ilah. Allah melebihkan Nabi Muhammad itu atas semua orang selainnya. Tidak hanya yang hidup setelahnya tapi juga sebelumnya. Ada yang ngomong semacam itu. Wa huwa asy-syafi', yaitu dia yang memberikan syafaat, wal habib, dan apa? Yang dicintai lil ilah, yang dicintai oleh Allah. Makanya dalam Nur Muhammad, dalam pemahaman Nur Muhammad di akhir kitab Al-Barzanji itu kan ada doanya, Pak. Allahumma ya basital yadain bil atiyah, biasanya dibaca kayak gitu. Nah itu terus ada wa natawassalu ilaika bisyarafi dzat al muhammadiyah. Wa natawassalu, dan kita bertawasul ilaika kepada engkau ya Allah, bisyarafi adzat al muhammadiyah, dengan kemuliaan zat Muhammadiyah. Ini yang disebut apa Pak tadi? Tawasul dengan Nur Muhammad. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Kalau dalam paham Muhammadiyah tidak boleh itu. Bisyarafi adzat al-Muhammadiyah, dengan kemuliaan zat Muhammad. Meskipun di sini kan dukung jenengan, Pak. Yang ada di kitab Maulid Al-Barzanji itu Al-Muhammadiyah. An-Nahdiyah enggak ada itu. Ada atau enggak? Hah? Yang ada Muhammadiyah, Pak. Makanya Pak Abdul Mukti ya, yaitu Menteri Pendidikan sekarang, itu kan backgroundnya NU ya. Betul atau enggak? Beliau menemukan Muhammadiyah itu saat apa? Berjanjian. Saat apa? Berjanjian, karena di kitab Berjanjian itu yang ada Muhammadiyah, enggak ada NU, Pak. Serius ini. Yang enggak percaya berarti enggak pernah berjanjian. Beliau cerita pada saat baca ini, cerita bagaimana kelahiran Nur Muhammad ya. Walamma aradallahu ta'ala ibroza haqiqatihi al-Muhammadiyah. Tidak ada an-Nahdiyah, Pak. Ini an-Nahdiyah yang menggugurkan doktrin Nur Muhammad gitu. Maka tatkala Allah ingin memunculkan hakikat Muhammadiyah wa idharahu jisman, terus Nur Muhammad ini berbentuk apa? Punya badan, wa ruhan, dan ruh bisuratihi wa makna. Ini kan cerita bagaimana kelahiran apa? Ruh Muhammad itu dari nur bisa memiliki jasad dan ruh gitu. Yang ada kalimat apa? Muhammadiyah, enggak ada kalimat apa? An-Nahdiyah. Waman huwa akhirul anbiya'i bisuratihi, dan orang yang ia akhir nabi, akhir para nabi secara bentuknya, maksudnya nabi yang terakhir dilahirkan. Wa awwaluhum bimakna, tapi secara makna dia yang paling awal. Oleh sebab itu secara fisik Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, tapi secara esensi paling awal. Nah, pemahaman ini kan sangat filosofis, Pak. Sangat filosofis atau enggak? Iya atau enggak? Nah, jenengan enggak dipikirkan, Pak, jelas enggak paham. Nah, sehingga Nur Muhammad itu biasanya dijadikan landasan dalam doktrin-doktrin tasawuf. Aliran tasawuf itu secara umum nanti di antara doktrinnya itu dibangun atas pondasi apa? Nur Muhammad itu, Nur Muhammad. Tapi yang menjadi pertanyaan, Nur Muhammad itu persoalan akidah atau ibadah atau apa, Pak? Atau muamalah duniawiyah? Akidah. Kalau akidah sumbernya harus ya Quran jelas. Terus kalau hadis bagaimana? Boleh atau enggak?
Di HPT kita, di Kitabul Iman, seolah-olah Muhammadiyah mensyaratkan kalau persoalan akidah itu hadisnya harus bukan sekedar sahih, Pak, mutawatir. Meskipun ini masih diperdebatkan ya. Tapi paling enggak ahad, hadis yang ahad bisa. Tapi paling tidak terpenuhi kalau enggak sahih ya hasan, tidak bisa dibangun atas pondasi hadis yang dhaif, apalagi maudhu. Nah, sekarang Nur Muhammad itu hadisnya sahih atau enggak? Salah satu hadis yang dikutip oleh pengarang kitab I'anatul Talibin, yaitu siapa, Pak? Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, gurunya Bayi Ahmad Dahlan. Di awal kitab I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in, di sana dikutip hadis qala Dzul Izzati, berkata Dzul Izzati, maksudnya ini hadis qudsi, Pak. Laulaka lamma khalaqtul aflaka, seandainya bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Ini hadis yang dijadikan landasan terhadap doktrin Nur Muhammad. Hadis ini bisa kita cek di kitab yang bicara tentang hadis-hadis maudhu atau palsu, kumpulan hadis apa? Palsu. Di antaranya di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, namanya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Namanya apa, Pak? Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Koleksi-koleksi hadis yang dhaif itu. Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan di dalam babu fadhailin nabi, tentang bab keutamaan apa? Nabi. Setelah dikutip hadis tadi, qala As-Saghani, berkata Al-Imam Saghani. Saghani itu ulama apa? Hadis maudhu'. Hadisnya apa? Maudhu', palsu. Maka hadis palsu tidak bisa dijadikan landasan dalam kaitannya dengan apa, Pak? Akidah. Kalau jenengan belajar kitab akidah, Pak, Aqidatul Awam, Jauharatul Tauhid, kitab akidah apa lagi, Pak? Akidah Thahawiyah. Kitabnya akidah jenengan apa saja? Akidah akhlak ya jenengan. Akidah akhlak ini nama pelajaran. Kan ada kitab Aqidatul Awam, Jauharatul Tauhid, apalagi, Pak? Sanusiyah, terus apa lagi? Al-Kharidah Al-Bahiyah, adalah apa lagi, Pak? Aqidah Wasitiyah, Aqidah Thahawiyah, apa lagi? Al-Aqidah As-Safariniyah. Itu enggak ada pembahasan tentang Nur Muhammad. Dalam kitab akidah tidak ada pembahasan Nur Muhammad, menunjukkan Nur Muhammad itu memang tidak disepakati sebagai bagian dari akidah. Kitab akidah hanya bicara al-iman birusul, iman kepada Rasul. Nanti secara khusus iman kepada Nabi Muhammad. Ada pembahasan Nur Muhammadnya, Pak? Tidak ada. Oleh sebab itu Nur Muhammad itu hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang berkaitan dengan apa? Nur Muhammad. Terus berikutnya, dalam meritualkan kitab Maulid Al-Barzanji itu ada mahalul qiyamnya. Ada apa? Mahalul qiyam. Kenapa kok setelah membaca kitab Maulid terus ada mahalul qiyamnya? Alasannya apa, Pak? Nawine teko. Nabinya datang terus apa, Pak? Disambut ya. Saya bacakan ya apa yang dikatakan oleh kitab Maulid Al-Barzanji ketika apa? Mahalul qiyam. Di sini dikatakan bagaimana?
Waqad sanna, waqad lan teman-teman sanna nyunahno sapa ahlul ilmi wong sing duweni ilmu, wal fadli sing duweni keutamaan, wa tuqa lan duweni ketakwaan, kiaman ing ngadeg alal aqdam ing atase sikil-sikil, maksudnya berdiri dengan kaki, Pak. Nek ngadeg ya nganggo sikil, aja ngadegnya gitu sikil. Ngomong Muhammadiyah gak gelung ngadeg kan ya setengah hati, Pak. Ngadegnya apa? Ngadegnya sikil itu sing jejeg lah paling enggak. Nah ini yang mensunahkan siapa? Ahlul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Wal fadli, keutamaan. Wat tuqolan, ketakwaan. Kalian jenengan mulia mana, Pak? Ahlul ilmi, jenengan yo ahlul ilmi atau gak? Wal fadl, keutamaan. Keutamaan juga enggak ya. Wat tuqa memiliki ketakwaan. Takwa ini gak umat. Nek umat yo takwane hilang. Nah meskipun ini yang mensunahkan itu orang yang soleh, ahlul ilmi, punya ilmu, wal fadli punya apa? Keutamaan, wa tuqa punya apa? Ketakwaan. Di kita Maulid Al-Barzanji yang Nathron itu a'immatun, para imam. Di sana dikatakan apa, Pak? A'immatun dawu riwayatin wa rawiyah, imam yang ahli periwayatan, maksudnya ahli hadis atau ahli sejarah. Tapi kan enggak disebutkan siapa, Pak? Ahlinya, siapa namanya? Ini bisa dijadikan dalil atau enggak? Dalil bisa dijadikan dalil atau enggak, Pak? Meskipun ya enggak sebanding dengan jenengan, tapi tetap dawuhnya, ucapannya, perilakunya tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Ya kan, ya toh Pak ya. Kita kan juga enggak sebanding dengan ulama-ulama, tapi kan tidak harus semua yang didawuhkan ulama diterima atau dijadikan hujjah. Hujjah itu dawuh ulama didukung dengan hadis Nabi. Ini sekedar dawuh pun juga tidak bisa menjadi dalil, meskipun secara status ilmu kita tidak sebanding. Betul atau enggak, Pak? Makanya Imam Malik bilang apa, Pak? Kullu ahadin yutrak min qawlihi au yukhot. Setiap seseorang itu pendapatnya bisa ditolak, bisa diterima, illa sahibah hadzal qabri, kecuali penghuni kubur ini, dengan menunjuk kuburnya siapa? Nabi Muhammad. Siapa ulama ini tanpa dijelaskan. Kita lanjutkan, Pak. Ma'a husni im'an, ini yang penting ya, jenengan tak ulang mahalul qiyam. Dene mahalul qiyam ngadeg sing tenanan, jejeg nggo sikil lho, aja ngadeg. Ma'a husni im'an, tunduk Pak, aja begician ya. Terus bitaskhisi dzatil Mustafa, dengan taskhis itu syahsun, mempersonaliakan, personalisasi, yaitu menggambarkan Nabi itu betul-betul apa? Datang. Bitaskhisi dzatil Mustafa wa huwa hadirun, ketika itu betul-betul Nabi apa? Datang. Jadi kalau jenengan enggak lihat Nabi, dibayangan, Pak, di apa? Diimajinasikan nabi-nabi itu betul apa? Datang. Ya kayak ihsan itu apa, Pak? Antak budallaha ka'annaka taro. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Bisa, Pak? Jelas gak bisa nek makomen jenengan. Ya termasuk saya, Pak. Ini sama saja. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau jenengan enggak bisa lihat Allah, apa? Yakinilah Allah melihat jenengan. Kan makamnya gitu. Orang mahalul qiyam
suruh membayangkan Nabi itu betul-betul apa? Datang. Bisa? Ya susah. Tapi paling enggak ada usaha untuk apa? Membayangkan apa? Kedatangannya. Bi ayyi maqamin fih. Yang mana kitab Maulid itu dibacakan. Terus biasanya baca apa Pak itu? Ya Nabi apa itu? Sing bisa nyanyikan ya Bapak? Ada yang bisa atau enggak? Nek isa tak kei kitab kitab Al-Barzanji juga. Endi to Pak? Mong tak kei tenger. Ya Nabi salam alaika gitu Pak. Ya Nabi salamun alaika atau ya Nabi salam alaika? Ya Rasul salam alaika terus salam bisa Gusto nanti tak kasih kilo tak kasih kilo bisa atau enggak suaranya enggak? Hah? Kenapa? Gimana? Enggak maksudnya tak kasih ini kan ada bisa baca sing enak suaranya ada enggak? Bisa Pak? Ini loh ada kita Pak. Enggak ada yang bisa tuh. Kok jenengan mahalul qiyam itu ini tuh. Sama. Nah, emang tak jejel. Bisa lah loh. Mbak direkam ya langsung share ya. Ngaji Muhammadiyah kok. Ya enggak apa-apa Pak. Ini besar Pak. Sampai sini Pak Mahalul Qiyam ini. Ya. Waktunya kan kurang. Nanti macam lagi. Hah? Ini toh. Pernah dengar? Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Monggo sarang-sarang ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya marhaban ya marhaban. Marhaban ya Dal Husaini marhaban 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 Jadal Husaini Allah marhaban marhaban. Ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika ya Rabbi salam alaina salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina misla khudik ma ra'ayna anta samsun anta badrun anta iksirun wa ghali
Pripun nggih? Ya itu contoh ya, itu biasanya yang dibaca dalam apa? Mahalul qiyam. Ya, tadi kan di sana dijelaskan bitaskisi dzatil Mustafa, suruh membayangkan zatnya Nabi itu apa? Datang. Wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudkaru baldani. Tapi ini tidak disebutkan apa Pak? Siapa yang mengatakan? Enggak ada Pak. Ada cerita pondok, jenengan boleh percaya boleh tidak ya, tentang Mahalul Qiyam. Cerita ini disampaikan oleh Mbah Yai Misbah Mustafa. Kenal atau enggak Pak? Yai Misbah Mustafa Bangilan Tuban. Kenal ya Cik? Asli Muhammadiyah ya kenal. Misbah Mustafa itu saudaranya Bisri Mustafa. Pengarang apa? Al-Ibris. Kalau Misbah Mustafa itu pengarang kitab tafsir sama, namanya Al-Iklil, sama-sama bahasa apa? Jawa. Bahkan lebih lengkap Al-Iklil, tapi lebih populer Al-Ibris. Kalau Al-Ibris itu rata-rata orang punya, tapi kalau Iklil nggak punya, tapi saya punya. Beliau menceritakan tentang cerita ruhnya Nabi datang, Pak. Ketika ada perayaan Maulid di Kampung Leteh mana? Rembang. Ada tokoh, dia orang awam, namanya Mbah Mul. Namanya siapa? Mbah Mul. Namanya jenengan nggak salah takok ya. Mul sapa? Mbah Mulyono. Mbah Mulyadi aku gak ngerti ya. Yang jelas cuma ditulis Mbah Mul itu. Yang mana beliau hidup pada masa Mbah Yai Khalil Rembang. Mbah Yai Khalil apa? Rembang. Mbah Yai Khalil itu ulama yang karismatik, sangat dikagumi di Rembang sana, Pak. Tiap sasi Maulud itu merayakan Maulidan di Langgar atau di musola di kampung apa? Leteh. Pada saat dibacakan kitab Maulid, setelah itu kan Mahalul Qiyam, ya kan? Ya, sebagaimana yang tadi dibaca oleh Ustaz. Orang-orang kan sama berdiri semuanya, Pak. Mbah Yai Khalil itu tiba-tiba apa? Datang. Orang-orang kan berdiri sambil baca tadi. Mbah Yai Khalil itu tiba-tiba apa? Datang. Tapi Mbah Mul itu satu-satunya orang yang menyambut kedatangan Mbah Yai Khalil. Sehingga Mbah Mul itu heran, ini Kiai Mbah Khalil datang kok nggak ada orang yang nyambut, nggak ada orang yang salaman, yang lainnya itu hanya apa? Berdiri Mahalul Qiyam. Bagi Mbah Mul itu aneh, Pak, karena tradisi di tetangga sebelah itu salaman Kiai itu membawa apa? Berkah. Beda dengan di Muhammadiyah, Pak. Salaman Kiai itu apa? Ngeselno. Ini beda tradisinya kan. Hanya Mbah Mul saja yang menyambut. Kalau di NU Kiai datang tidak mungkin apa? Disambut. Nenek Muhammadiyah Kiai teko dia Pak. Beno sak karepe dhewe. Nah, habis Mahalul Qiyam, Mbah Mul itu tanya ke yang lain. Tadi Mbah Khalil datang kok jenengan berdiri saja, kok nggak ada yang nyambut, kan dianggap kualat, Pak, ganti duga mbek Kiai ini. Ternyata orang-orang itu jawab, emang nek basa kita, emang Mbah Yai Khalil rawuh. Mbah Yai Khalil nggak rawuh loh dalam acara itu. Nah, kemudian Mbah Mul itu nyium tangannya, itu tiba-tiba harumnya itu luar biasa. Siapakah sosok itu, Pak? Sosok yang
datang dalam wujud Mbak Khalil tadi. Siapa Pak? Diyakini Nabi Muhammad. Itu contoh cerita pesantren, meskipun ini juga nggak bisa dijadikan dalil Pak. Tapi biasanya nek wong pesantren atau ya itu punya sanad yaitu Nabi apa betul-betul apa hadir itu. Itu keyakinan tentang apa? Mahalul qiyam. Terus ceritanya Mahalul qiyam itu bagaimana? Yang pertama kali ulama yang melakukan Mahalul qiyam itu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Ulama dalam mazhab apa? Syafi'i. Beliau ketika itu habis mengajar di Jami' Amawi atau Masjid Amawi yang ada di Damaskus, yaitu mana? Suriah. Habis ngajar, terus ada pembacaan kitab Maulid. Ketika munsyid itu apa? Yang tukang baca itu membacakan qasidah As-Sarsari. Qasidah apa? As-Sarsari. Al-Imam As-Subki itu langsung berdiri. Sama orang-orang dianggap Imam As-Subki itu lagi menyambut apa? Nabi yang datang, Pak. Sehingga diyakini setelah itu ketika dibacakan kitab Maulid setelah pas Mahalul Qiyam itu rohnya Nabi betul-betul apa, Pak? Datang, sehingga disemprot minyak wangi, kasihkan apa? Minum dan seterusnya, Pak ya. Itu merujuk pada apa yang dilakukan oleh Al-Imam As-Subki. Yang menjadi pertanyaan, Imam As-Subki itu ketika berdiri betul-betul nyambut rohnya Nabi atau bisa jadi geringin. Kesel ngaji, Pak. Dulu ulama dulu itu kan ngajinya lama tuh ya. Imam An-Nawawi saja sehari itu baca kitab 12 kitab. Nek jenengan sehari baca berapa kitab, Pak? 12. Wong ngaji seminggu pisan ngono akeh gak tekone timbang apa? Tekone. Akeh laline, Pak. Nah, Imam Nawawi itu sehari baca 12 kitab. Tidak pernah tidur terlentang. Tidurnya semending ini, Pak. Kenapa? Baca kitab ngantuk itu turu. Tidak pernah sengaja kayak jenengan. Jenengan kan baca kitab supaya baca buku biar cepat apa? Tidur. Nih Imam Nawawi baca buku jangan sampai tidur. Bidane jenengan sama Imam Nawawi. Ini jenengan baca buku kan pokoknya cepet turu. Makanya ilmune ya baina sama'i was sumur, Pak. Baina sama'i apa? Was sumur, antara langit dan sumur. Ora baina sama'i wal ar, tapi baina sama'i was sumur kan luwih jero, luwih adoh, Pak. Nah, Imam As-Subki berdirinya itu kenapa? Nah, kan menjadi perdebatan, Pak. Tapi bagi yang menganggap Mahalul Qiyam itu rohnya Nabi datang, memang Imam Subki menyambut kedatangannya Nabi. Bagi yang tidak sepakat, Pak, Imam Subki itu lagi capek, keselungguh, ngajet. Orang mergo apa, Pak? Rohnya Nabi apa? Datang. Kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hitami. Itu ulama mazhab Syafi'i yang paling top disegani dalam fikih. Di kitab fatwa beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau mengatakan kebiasaan yang banyak dilakukan orang berdiri saat selesai pembacaan Maulid Nabi itu bid'atun lam yarid fihi atau lam yarid fiha syai'un. Bid'ah yang tidak ada apa? Dasarnya. Maksudnya bid'ah yang amalan itu tidak ada apa? Dasarnya. Itu pendapat siapa? Al-Imam Ibnu Hajar
Al-Haytami, bukan Asqalani Pak, Al-Haytami. Kalau Asqalani itu punya murid Zakaria Ansori, Zakaria Ansori baru punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi lebih tua siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Bulughul Maram. Tapi kalau Haytami itu kitabnya yang terkenal Tuhfatul Muhtaj. Itu tentang Mahalul Qiyam. Berikutnya yang terakhir ini, yaitu ada beberapa cerita, tapi kita kutip cerita yang populer saja, yang mengarah pada mitos atau tidak bisa diverifikasi, Pak. Divalidasi ya nggak bisa, betul atau enggak ceritanya. Kita Maulid Al-Barzanji ketika menceritakan kelahirannya Nabi. Nabi itu di alam kandungan berapa bulan, Pak? Aminah mengandung berapa bulan? 9 bulan ya? 9 bulan betul Pak ya? Betul Pak. Walam mata min hamlihi ala rajih tis'atu asyurin qamariyah. Maka tatkala sempurna kandungannya Nabi ya, ala rajih menurut pendapat yang kuat tis'atu asyurin qamariyah, 9 bulan. Wa ana li zaman ayan jaliya anhu sodah. Ketika itu sudah waktunya apa? Babaran atau kelahiran. Hadara ummahu lailata maulidihi. Pada malam kelahirannya Nabi dilahirkan harinya apa Pak? Senin sebelum fajar Pak. Tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahun gajah. Lailata maulidihi. Siapa yang mengunjungi ibunya? Asiyatu wa Maryamu. Asiyah dan Maryam. Fi niswatin minal khadirah al-qudsiyah, bersama rombongan wanita-wanita surga. Kalau di kitab Maulid yang Nadman, 2 bidadari, 2 manusia biasa, yaitu Asiyah dan Maryam. Kalau bidadari mungkin masih masuk akal Pak, karena kan alamnya alam roh ya. Tapi yang menjadi permasalahan Asiyah sama Maryam ini kan sudah meninggal. Asiyah itu siapa? Istrinya Fir'aun, hidup di zaman Nabi Musa. Itu the second Ramses the second ya, atau Ramses Athani, yaitu Fir'aun yang generasi kedua. Kemudian Maryam itu siapa? Maryam binti Imran, itu ibunya siapa? Isa, nabi sebelum Nabi Muhammad, atau nabi yang terakhir dari Bani siapa Pak? Bani Israel. Kan sudah meninggal. Bagaimana 2 sosok ini kok bisa berkunjung ke Aminah Pak? Nah, cerita ini kalau dalam fatwa tarjih dianggap mengarah pada mitos, meskipun bisa juga pakai dalil Pak. Allahu ala kulli syai'in qadir. Apa yang susah bagi Allah? Tapi masalahnya riwayatnya ada atau tidak kan itu. Ya meskipun semuanya itu enggak ada yang mustahil bagi apa? Allah. Tapi kan kalau berbicara tentang riwayat itu kan harus riwayat sahih atau dhaif atau maudhu, kan harus jelas. Itu yang tidak ada apa Pak? Keterangan. Oleh sebab itu kitab Maulid Al-Barzanji, meskipun isinya kalau manaqib itu ada yang enggak masalah, dan bahkan Pak siapa tadi? Wardan Diponingrat itu mengutip beberapa kalimat yang ada dalam Al-Barzanji, tapi yang dianggap hanya menjelaskan sejarah apa? Nabi yang tidak kontroversial, Pak. Misalnya kalau kedatangan Asiyah, Maryam itu kan cerita, tapi kan kontroversial. Dalam artian nggak jelas apa alasannya. Tapi kalau misalnya di sini contohnya Nabi lahirnya hari Senin,
tanggal 12 itu kan nggak ada masalah. Terus misalnya yang pertama kali beriman kepada Nabi Abu Bakar, itu kelompok laki-laki, kelompok perempuan Khadijah, anak-anak Ali, kan nggak ada masalah itu. Memang dalam kitab Sirah Nabawiyah kan juga semacam itu. Tapi kalau sudah mengarah ke tadi apa? Mitos yang itu yang kita tidak boleh apa? Percaya. Kesimpulannya kitab Maulid Al-Barzanji isinya, kontennya ada yang mengarah kepada apa Pak? Kerusakan akidah yang kita tidak boleh apa? Percaya. Di antaranya apa tadi? Nur Muhammad, kemudian Mahalul Qiyam, meyakini rohnya Nabi apa? Datang atau hadir, kemudian cerita-cerita yang nggak jelas apa? Sumbernya, kayak apa siapa Maryam dan Asiyah kunjung kepada Aminah itu. Masih ada yang lain ya, kita nggak bisa bahas semuanya. Terus ada tawasul, yaitu tawasul kepada Nur Muhammad, kepada apa? Zat apa? Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad sudah meninggal sehingga kita tidak boleh apa? Bertawasul. Itu yang perlu untuk dihindari. Kemudian membaca kitab Maulid Al-Barzanji, boleh atau enggak pada saat perayaan Maulid di Muhammadiyah? Tidak. Membaca Al-Barzanji, ya kalau baca kan harus tahu Pak, yang dibaca ini mengandung maknanya apa dulu, jangan-jangan yang dibaca nanti ada tawasulnya kan, doanya kan tadi nggak boleh Pak. Itu kan Allahumma ya basital yadaini bil atiyah gitu. Wa natawassalu ilaika bisyarafi dzat al muhammadiyah, kan nggak boleh Pak. Meskipun ini doa, tapi kan tawasul kepada Nabi. Tapi kalau ya Nabi salam alaika itu pujian, itu kan nggak apa-apa Pak. Itu yang tadi kan nggak ada tawasulnya. Kalau pujian memuji saja kan boleh atau enggak Pak? Boleh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, boleh atau enggak? Boleh. Itu kan hanya sekedar memuji. Itu ya. Jadi kalau dibaca Pak, orang Muhammadiyah berjanjian malam Jumat atau malam Senin, boleh atau enggak Pak? Enggak boleh. Karena kan enggak tahu. Soalnya isinya itu kan harus dipilah, mana yang tidak mengarah ke syirikan, mana yang boleh-boleh saja. Kan enggak tahu Pak. Tapi kalau kita ngaji kayak di sini boleh. Kenapa? Ya karena kan kita kaji isinya. Tapi kalau sekedar dibaca kan nggak bisa Pak, mana kan nggak diseleksi mana yang boleh, mana yang tidak. Ya termasuk PR kita Pak, di pesantren Muhammadiyah itu kan rata-rata orang Muhammadiyah kan suaranya jelek. Iya Pak ya. Ya kan nggak kulino Pak. Misalnya ada seni pembacaan qasidah. Ini kan penting untuk dipilih yang memang betul-betul apa Pak? Tidak bertentangan dengan paham Muhammadiyah. Misalnya itu kalau bikin sendiri atau pakai pujian-pujian yang apa Pak? Populer. Kalau bikin sendiri juga susah. Yang kedua tidak apa? Tidak populer. Tapi kalau misalnya mengutip kitab-kitab yang populer juga harus diseleksi. Ini bertentangan dengan paham Muhammadiyah atau tidak. Biasanya kan saya pernah muter kemarin itu di salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah, nggak usah saya sebutkan itu. Ya yang itu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya enak. Tapi masalahnya kan nggak sesuai dengan paham Muhammadiyah. Itu kan PR kita di situ. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Oke, monggo Pak. Oke.
Ya, bagus Pak. Nek bisa. Nek bisa, nek maksudnya nek jenengan bisa. Ya, maksudnya jenengan kan undangannya kan macam-macam tuh Pak. Undangannya bisa jadi walimatul aros pernikahan. Bisa juga khitan atau akikoh kan artinya kan walimah yang biasa. Jenengan diundang dalam rangka menghadiri pernikahan, khitanan atau akikoh. Boleh atau enggak Pak? Ya boleh, tapi masalahnya di acaranya ada mahalul qiyam. Bagaimana kalau tetap duduk? Wah bagus itu. Ya kecuali, tapi banyak tantangannya Pak. Tantangannya termasuk jenengan digojloki. Berkati gelem, ngadeki gak gelem. Oh udah Pak. Itu gojlokan Pak. Ya. Wong sebagian orang Muhammadiyah tahlil apa Pak? Kok tahlilan kematian itu Pak? Masih banyak yang berpaham itu enggak halal. Saya pernah ketemu Pak banyak. Itu kalau dikasih dia kan enggak ikut toh ya. Diterki berkat, nanti besok ya dikasihkan. Kasihkan apa Pak? Naupite ora dipangan. Ada yang berpaham semacam itu ya. Kembali ke tadi. Yang terbaik itu memang duduk. Kalau jenengan duduk kan terhindar dari apa Pak? Terhindar dari bid'ah mahalul qiyam yang meyakini rohnya Nabi itu. Itu jelas Pak itu. Sesuai dengan paham Muhammadiyah itu yang terbaik itu. Nek iso. Tapi kan masalahnya itu, nek jenengan duduk itu tantangannya banyak. Yang pertama dianggap tidak menghormati. Yang kedua gelem berkate, ra gelem ngadeke. Terus macam-macam Pak. Meskipun sebenarnya menghormati itu kan toleransi. Toleransi yang benar itu apa? Kita menghargai keyakinan orang lain tanpa mengorbankan keyakinan kita. Betul atau enggak Pak Bu? Betul atau enggak Pak? Umat Kristiani ke gereja kita enggak larang. Umat Islam ke masjid, umat Kristiani enggak boleh melarang. Apakah toleransi itu umat Kristiani ke masjid terus kita ke gereja Pak, Jumatan di gereja, umat Kristiani misa di masjid. Apakah itu toleransi? Tidak. Oleh sebab itu mahalul qiyam yang meyakini rohnya Nabi berdiri, jenengan enggak usah halang-halangi Pak. Lungguh we. Utawa sing mahalul qiyam jenengan obrak-abrik. Itu kan berarti enggak toleransi Pak. Dan jenengan yang hormat acara itu, jenengan kan datang untuk apa? Undangan pernikahan. Undangannya kan bukan undangan mahalul qiyam. Nek jenengan undangan mahalul qiyam jenengan datang enggak boleh, Pak. Undangannya mahalul qiyam. Sik tolek dah makan niku itu le. Maksudnya jenengan datang itu kan bukan undangan mahalul qiyam toh, Pak, ya. Berarti kan jenengan datang hormat acara itu. Nah, kalau jenengan hormat acara itu mahalul qiyam itu kan bukan undangan khusus gitu. Dan sebagai bentuk toleransi, maksudnya toleransi yang benar Pak. Yang mahalul qiyam monggo, yang duduk ya monggo, tapi tetap datang sebagai bentuk penghormat, itu yang disebut toleransi. Betul atau enggak Pak itu? Toleransi kan gitu tuh Pak ya. Jenengan jenengan tanpa menghilangkan apa? Keyakinan jenengan. Itu yang terbaik, Pak. Tapi kalau enggak bisa kayak ngadeg. Tapi ketika berdiri jangan sampai diyakini ruhnya Nabi datang, Pak. Ruhnya Nabi apa? Datang. Meskipun sikap pertama lebih baik daripada sikap
kedua. Tapi nek jenengan nggak bisa melakukan sikap pertama ya sikap kedua. Tapi nek sikap ketiga yang jelek Pak, jenengan ya berdiri dan meyakini rohnya Nabi datang. Lawis podo wae. Mungkin itu ya jawabannya. Ya memang susah Pak, susah. Tapi kan mudah-mudahan ke depan itu orang semakin paham Pak. Nek wong Muhammadiyah gak mahalul qiyam ya dibeno kan. Nek jenengan gak mahalul qiyam terus itu dianggap gelem berkate tok. Terus pokoknya macam-macam Mbak. Niku kan ya perjuangan kita, toleransi itu apa? Kita tetap datang tapi tidak harus dipaksa mahalul qiyam, seharusnya gitu Pak. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.